Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Rizky Budiman, Fakultas Pertanian Prodi Peternakan STEMU 2023 Universitas Sumatera Utara dengan NIM 230306077. Kali ini saya akan mengerjakan tugas dengan mata kuliah Biokimia, dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MPIPM, dan tugas kali ini menjelaskan bahwa bagaimana metabolisme lipid pada hewan ternak ruminansia. Nah, sebelum itu, metabolisme lipid pada hewan ternak ruminansia meliputi 3 bagian, yaitu lipolisis, biohidrogenasi, dan juga sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Nah, rumen atau retikulum merupakan tempat pertama hewan mencerna makanan secara kompleks. Nah, sebelumnya kita belum tahu apa itu lipolisis. Nah, lipolisis ini merupakan proses biologis di mana molekul lemak atau trigliserida yang dipecah tadi menjadi komponen-komponen, yaitu asam lemak dan gliserol. Nah, hal ini terjadi ketika tubuh membutuhkan energi tambahan atau mungkin dalam keadaan kurang karbohidrat. Nah, jika tubuh sudah memiliki cukup sumber energi dari karbohidrat, asam lemak tadi akan diestifikasi menjadi trigliserida sebagai cadangan energi jangka panjang. Namun, jika karbohidrat tidak tersedia, barulah asam lemak tadi akan dioksidasi, baik yang berasal dari makanan maupun trigliserida cadangan di jaringan. Nah, proses pemecahan trigliserida ini disebut hipolisis. Nah, setelah itu teman-teman, ada proses pencernaan lipid dan juga metabolismenya di retikulum ruminansia yang melibatkan proses penting. Nah, yaitu adalah biohidrogenasi. Nah, biohidrogenasi lipid terjadi ketika mikroorganisme dalam rumen mengubah asam lemak tak jenuh ataupun unsaturated fatty acid yang terdapat dalam pakan yang dikonsumsi oleh hewan menjadi asam lemak jenuh ataupun saturated fatty acid. Nah, akibatnya asam lemak yang keluar dari rumen menjadi sangat jenuh. Nah, dalam proses ini asam lemak tak jenuh seperti asam oleat dan linoleat diubah menjadi mikroba rumen menjadi asam lemak jenuh seperti asam stearat. Proses ini biasanya melibatkan penambahan atom hidrogen ke ikatan rangkap dalam rantai karbon asam lemak tak jenuh yang merubahnya menjadi ikatan tunggal. Nah, dan juga proses ini terjadi melalui serangkaian reaksi biokimia yang melibatkan enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme rumen. Biohidrogenasi memiliki implikasi penting pada ruminansia karena menghasilkan berbagai jenis asam lemak. Nah, di antaranya adalah asam lemak jenuh, asam lemak tak jenuh, dan juga asam lemak trans. Nah, asam lemak yang dihasilkan dari biohidrogenasi memengaruhi produksi susu, kualitas daging, dan juga kesehatan hewan. Nah, untuk asam lemak trans, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa memberikan dampak negatif kepada hewan ternak tersebut. Selanjutnya adalah sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak adalah pembuatan asam lemak dari asetil-CoA dan NADPH melalui aksi enzim yang disebut sintesis asam lemak. Proses ini terjadi sebagian besar asetil-CoA yang diubah menjadi asam lemak berasal dari karbohidrat melalui jalur glikolitik. Jalur glikolitik juga menyediakan gliserol yang dapat digabungkan dengan 3 asam lemak. Nah, ketika hanya 2 asam lemak bergabung dan gliserol dan gugus alkohol, ketika difosforilasi dengan gugus seperti fosfatidilkolin, fosfatidifosfolipid, terbentuk fosfolipid membentuk sebagian besar lapisan ganda lipid yang membentuk membran sel dan mengelilingi organel di dalam sel seperti inti sel, mitokondria, retikulum, endoplasma, aparatus Golgi, dan lain-lain. Enzim isomerase dan enzim reduktase. Mikroba memfermentasi polisakarida menjadi asam lemak volatil seperti asetat, propionat, dan butirat di dalam rumen. Nah, asetat dan propionat dapat berkontribusi untuk sintesis Fa. Asetat diubah menjadi asetil-CoA di sitoplasma sel ruminansia dan digunakan untuk mensintesis Fa. Nah, proses-proses ini bertujuan untuk
meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam proses pencernaan pada ternak untuk menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangan pada hewan ternak ruminansia. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.